Baik, Bapak Ibu, kita menunggu yang lainnya untuk bergabung sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tunggu 5 menit ya sebelum kita mulai acara ini. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Terdengar Mas, Kedengaran, Pak. terdengar jelas. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas eh, waktunya hari ini dan juga telah datang tepat waktu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang sudah kita informasikan bahwasannya kita akan adakan sosialisasi itu pelaporan target atau proyeksi output. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena semua satker itu pada periode caput di triwulan 2 kemarin itu telah berhasil mengirimkan capaian outputnya itu secara tepat waktu semuanya. Dan yang luar biasanya lagi, semua satuan kerja ini mendapat nilai yang maksimal, yaitu nilainya 100. Nah, nah jadi dari tahun lalu ya, dari triwulan 2 tahun lalu itu, alhamdulillah itu kita semua satker itu berhasil dapat nilai 100 nih Bapak Ibu di setiap triwulannya. Di triwulan 2, triwulan 3, di triwulan 4 tahun 2022 nilai 100, kemudian di triwulan 1, triwulan 2 2023 ini berhasil juga kita dapat nilai 100. Nah, jadi ini tentu capaian yang luar biasa ya, yang harus kita pertahankan ini di 2023 ini. Nah, di sini ada sedikit perubahan Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan di grup kemarin ya, ketika kita mau mengisi capaian output triwulan 2, saya
kejar-kejar nih Bapak Ibu untuk mengisi eh, sebelum tanggal 7 gitu. Di tanggal 7 terakhir gitu. Karena setelah itu diinformasikan memang akan ada sedikit perubahan gitu pada pengisian capaian output, yaitu adanya penambahan menu eh, yaitu kita harus mengisi dulu proyeksinya Bapak Ibu. Sebelum kita mengisi capaiannya, kita harus isi dulu proyeksinya. Nah, juknisnya ini sudah saya share di grup capaian output dan di grup KPPN. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan juknisnya nanti akan kita share lagi. Itu ada di link tree yang ada di surat, link tree KPPN 001. Nah, di situ ada juknisnya juga. Nah, baik Bapak Ibu, saya share screen ya. Nggak ada suara ya. Oke, Bapak Ibu. Hmm, ada beberapa hal yang baru ya yang harus dimulai bulan depan, yaitu kita harus mengisi dulu proyeksi capaian outputnya. Jadi kalau kita nggak ngisi ini, kita nggak bisa ngisi capaian outputnya dimulai di bulan depan. Nah, kapan ini dimulai? Untuk periode triwulan 1 sampai triwulan 3 itu kita mengisinya mulai dari hari ini sudah bisa sampai dengan 31 Juli, Bapak Ibu. Nah, jadi yang dari Januari, Februari, Maret itu kita isi sampai dengan akhir triwulan 3 yaitu sampai dengan September. Itu kita isi proyeksinya. Proyeksinya itu proyeksi volume RVRO dan juga volume PCRO-nya. Gitu. Nah, itu harus kita isi. Kemudian untuk yang di triwulan 4 itu bisa diisi nanti di 1 Oktober sampai 13 Oktober. Sebenarnya itu bisa diisi dari Januari sampai Desember Bapak Ibu, mulai dari sekarang. Nah, tapi nanti di triwulan 4 itu, di awal triwulan 4, tanggal 1 sampai 13 itu bisa dilakukan perbaikan. Nah, jadi jadwalnya ini menyesuaikan dari jadwal RPD halaman 3 DIPA. Ntar Bapak Ibu ada yang bocor. Nah, apa saja perubahan pada capaian output yang sekarang ya Bapak Ibu ya. Ya kalau dulu itu kan dihitung itu adalah ketepatan waktu. 5 hari kerja pada bulan berikutnya gitu. Nah, ketika Bapak Ibu mengirimkannya itu tepat waktu, maka nilainya 100. Kalau terlambat nilainya 0. Kemudian yang kedua yang dinilai adalah ketercapaian outputnya, yaitu capaian RO-nya. Nah, ketepatan waktu tadi mempunyai bobot 30%, sedangkan capaian RO-nya itu 70%. Jadi kalau Bapak Ibu nanti nilainya udah ngisi isiannya bagus gitu, tapi terlambat ya nilainya cuma ada yang 70 ini gitu. Nah, untuk yang capaian RO ini, kalau sebelumnya itu kan target capaian output itu dihitung itu triwulanan ya Bapak Ibu ya. Kemudian target capaian output itu sama dengan target penyerapan anggaran, lalu target capaian output itu dihitung secara otomatis pada OMSPAN. Kemudian juga target capaian output itu sama untuk seluruh RO pada DIPA Satker. Dan juga nilai IKPA capaian output berdasarkan target triwulanan. Nah, sedangkan sekarang mulai bulan depan yaitu target capaian output itu diproyeksikan secara bulanan Bapak Ibu, dan itu
Bapak Ibu sendiri yang merekam gitu. Nah, kemudian target capaian output itu ditentukan berdasarkan proyeksi Satker. Nah, jadi Bapak Ibu memproyeksikan secara bulanan dan Bapak Ibu sendiri yang merekamnya. Tidak lagi otomatis dari OMSPAN. Kemudian target capaian output itu diinput Satker pada aplikasi Sakti. Nah, jadi dari Sakti dikirim ke OMSPAN. Kemudian target capaian output itu dapat berbeda antar RO pada Dipa Satker dan nilai IKPA capaian output itu berdasarkan target bulanan. Nah, jadi kalau dulu itu kan nilai IKPA itu berdasarkan target bulanan, triwulanan. Sekarang itu berdasarkan target bulanan. Nah, ini dia kalau kita lihat di sini target di sebelumnya itulah target penyerapan anggaran itu sama dengan target capaian output. Jadi kalau target penyerapan anggarannya di triwulan 1 itu 25%, maka otomatis juga target capaian outputnya itu 25%. Nah, tapi kalau sekarang gimana? Sekarang sudah berbeda. Di mana target penyerapan anggaran itu sudah tidak lagi sama atau sudah tidak lagi menjadi acuan sebagai target capaian output. Target capaian outputnya itu diisi sendiri oleh operator komitmen. Diisi di Sakti, kemudian dikirimkan ke OMSPAN. Nah, sudah ditambahkan menu Bapak Ibu ya pada level operator komitmen yaitu di RUH komitmen. Kalau dulu kan kita isinya di realisasi kinerja Satker. Nah, di bawahnya kalau saya nggak salah di bawahnya itu ada menu untuk mengisi target capaian outputnya. Nah, apa saja yang diisi? Yaitu yang pertama ya TPCRO. Nah, TPCRO itu apa? Target PCRO. Kemudian TRVRO, target RVRO. Kemudian polarisasi capaian dan polarisasi waktu. Itu adalah hal yang baru. Aroma, Kalau yang kalau dia posisinya di mall ataupun di bandara, masuk kejadian makan minum. Di mall atau bandara, ya, kejadian makan minum. ya Tapi kalau Pak, dia ada hanya yang bocor Pak. Bentar Pak. Oke, lanjut ya, Pak Ibu ya. Kemudian aroma di sini tuh dia apa dia masak dari satu tempat, dia bakar di satu tempat, lalu didistribusikan. Aroma mana sekarang? Ini aroma enggak masalah. Saya tanya enggak tergantung tempat nih aromanya di mana posisinya. Bapak Ibu eh, mohon dikondisikan ya untuk mikrofonnya ya biar nggak bocor ya, biar kita bisa lancar ini pelaksanaan kegiatannya. Baik, ini adalah yang harus kita isi di proyeksi target capaian output. Yang pertama yaitu target PCRO, target progress capaian region output. Nah, ini targetnya bulanan, di mana target kumulatifnya itu yaitu 100%. Sama dengan kalau PCRO itu kan sampai dari Januari sampai Desember kan pasti harus 100%, nggak boleh lebih dari 100%. Nah, targetnya ini juga kita isinya itu harus dari 100% sampai dengan Desember. Kemudian target RVRO. Nah, target kumulatif itu sesuai target RO pada DIPA. Kalau target bisa sesuai ya Bapak Ibu. Kalau target itu kita ngisinya harus sesuai dengan yang di DIPA. Misalnya targetnya itu 12 dokumen gitu. Nah, jadi kita isi targetnya itu harus 12 gitu. Nah, perkara capaiannya nanti itu boleh belakangan. Nah, tapi kalau target itu harus sesuai dengan yang ada di DIPA. Kemudian yang kita isi itu polarisasi capaian. Lalu polarisasi waktu. Nah, apa sih polarisasi capaian itu? Nah, jadi polarisasi capaian itu uh, yaitu aspek capaian seberapa besar PCRO atau RVRO yang akan dihasilkan oleh Satker. Nah, di dalam polarisasi capaian itu, nanti kalau Bapak Ibu buka, isinya itu ada dua pilihan, yaitu maximize atau minimize. Nah, ini Bapak Ibu yang menentukan sendiri kapan dia dipilih maximize, kapan dia dipilih minimize. Nah, dia dipilih maximize ketika punya kriteria yaitu semakin tinggi realisasi outputnya atau RVRO-nya terhadap besaran RO, maka diindikasikan semakin baik kinerjanya. Nah, jadi sebagian besar output itu memiliki karakteristik seperti ini. Jadi Bapak Ibu kan, uh, misalnya kayak ada uh, apa ya? Ya rata-rata emang seluruh RO itu
pakainya maximize gitu Bapak Ibu. Hanya ada beberapa RO tertentu yang menggunakan minimize ya. Contohnya ini, minimize itu ketika posisinya semakin rendah realisasi output terhadap target, maka diindikasikan semakin baik kinerjanya. Ya, contohnya ini kayak perkara. Jadi kalau satker di pengadilan negeri gitu kan, di BNN gitu kan, itu biasanya kan ada targetnya itu yang kayak 1 tahun dengan uang 100 juta menyelesaikan 12 perkara gitu. Nah, tapi kan ini hubungannya kan dengan eksternal gitu. Kalau tidak ada perkara yang dihadapi nggak bisa realisasi gitu. Nah, jadi nanti ini bisa dipakai yang ini menggunakan polarisasi minimize. Jadi semakin kecil nggak ada realisasi, nggak ada perkara yang dihadapi, berarti artinya semakin baik kinerjanya gitu. Nah, ini sekarang udah mengakomodir untuk satker-satker yang seperti ini. Kalau satker-satker yang lainnya itu biasanya kan kalau kayak bos gitu kan, dana dana bos itu kan semakin dia pakai maximize, semakin besar outputnya maka semakin baik kinerjanya sebenarnya. Nah, tapi kalau untuk yang hal tertentu seperti di perkara bencana, tahanan, kasus ini menggunakan polarisasinya minimize. Semakin kecil jadi semakin baik gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi tidak harus mencapai 12 perkara tadi sesuai target, enggak. Kalau hanya ada 2 perkara, 3 perkara nggak apa-apa. Itu aja yang diisi gitu. Nah, namun isiannya nanti tetap diisi 12 gitu di targetnya. Tetap diisi 12 dulu gitu. Perkara realisasinya kan belakangan gitu. Targetnya tetap 12 dulu gitu. Nah, ini tadi target volumenya itu di target realisasi volume rincian output ini Bapak Ibu tuh harus tetap mengisinya sesuai itu tadi 12. Nah, tapi nanti kalau capaiannya cuma 1, 2, 3 nggak masalah, aman. Gitu. Nah, kemudian yang kedua harus kita isi adalah polarisasi waktu. Nah, yaitu ketika PCRO atau RVRO akan tereksekusinya di bulan apa. Nah, itu dia yang diukur. Nah, di dalam polarisasi waktu itu ada 2 pilihan, yaitu stabilize dan time efficiency. Nah, kita menggunakan stabilize itu ketika semakin akurat output eksekusi sesuai targetnya, diindikasikan semakin baik kinerjanya. Nah, yaitu kayak RO kontraktual, penyaluran dana, RO yang memiliki penjadwalan kegiatan rutin. Nah, ini menggunakan polarisasi waktu yang stabilize. Nah, kemudian yang time efficiency yaitu ketika semakin cepat output dieksekusi dibandingkan targetnya, maka diindikasikan semakin baik kinerjanya. Contohnya itu pengadaan barang dan jasa. Nah, ini tadi yang untuk yang polarisasi maximize. Nah, targetnya adalah 2 layanan. Gitu. Nah, jadi di target Bapak Ibu mengisi dua layanan. Nah, namun dalam perjalanannya capaiannya itu bisa 3, 4. Nah, semakin besar ini kan panah yang sana nih, semakin besar layanan ya 3 layanan, 4 layanan, 5 layanan, itu artinya semakin baik. Nah, jadi dengan uang yang dikasih misalnya tadi 10 juta untuk 2 layanan, ternyata 10 juta bisa direalisasikan untuk 4 layanan, Bapak Ibu. Nah, itu artinya semakin baik. Nah, kemudian yang polarisasi capaian minimis yaitu ketika targetnya adalah 3 perkara. 3 perkara. Dengan uang 10 juta, dengan DIPA 10 juta, untuk menyelesaikan 3 perkara misalnya. Nah, tapi ternyata capaiannya di perjalanan sepanjang tahun itu nggak nyampe, perkara yang dihadapi itu hanya 1 atau 2. Nah, itu artinya semakin baik sebenarnya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu mempunyai RO seperti ini, maka pilihlah polarisasinya nanti minimize. Namun, sebagian besar satker itu mempunyai polarisasi maximize, yaitu semakin besar capaian volumenya, artinya semakin baik. Itu. Lalu, untuk polarisasi capaian stabilize. Nah, ini tadi kan yaitu output yang dihasilkan sesuai jadwal perencanaan. Nah, tadi kan kayak tadi tuh di sini untuk yang stabilize itu kan disampaikan RO kontraktual, penyaluran dana, memiliki jadwal kegiatan rutin. Nah, misalnya tadi kita sudah merencanakan targetnya itu direalisasikan misalnya di bulan Maret 10 juta. Nah, ketika direalisasikannya pas di bulan Maret juga, artinya semakin baik, semakin mendekati jadwal yang udah Bapak Ibu tentukan semakin baik. Nah, tapi kalau nilainya nanti direalisasi di April, di Mei, di Juni, bahkan di Januari, Februari, nilainya akan semakin turun. Nah, sama seperti juga halaman 3 DIPA ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu merencanakan realisasi anggaran di bulan Maret misalnya 20 juta. Nah, tapi ternyata
nggak terrealisasi itu di bulan Maret, terrealisasi di Februari kecepatan atau terrealisasi ke terlalu lama di April gitu. Nah, maka nilai ketepatannya kan turun gitu, nggak tepat. Nah, begitu juga dengan di capaian output sekarang sudah ada seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu memiliki kriteria output yang seperti ini, Bapak Ibu pilihnya nanti polarisasi capaiannya stabilize. Itu yaitu untuk kegiatan yang RO kontraktual, penyaluran dana, RO yang memiliki penjadwalan kegiatan rutin. Nah, itu pilihnya nanti yang stabilize. Kemudian ada yang polarisasi capaiannya efisiensi. Nah, ketika Bapak Ibu menargetkan 50 unit pengadaan di bulan April, gitu kan? Tadi kan ini kan contohnya pengadaan barang jasa ya untuk yang time efisiensi. Nah, ketika Bapak Ibu menargetkannya di bulan April, gitu. Nah, ketika Bapak Ibu mengadakannya di bulan April, bagus. Di bulan Maret makin bagus, Februari makin bagus, Januari makin bagus. Semakin cepat semakin bagus. Gitu. Ketika direncanakan terrealisasi di bulan April. Jadi kalau dilaksanakan terrealisasi di Maret, Februari, Januari, bagus. Tapi ketika terrealisasinya nanti di Mei, Juni, lewat dari itu tadi, nilainya jadi turun, jadi jelek. Gitu. Nah, ketika Bapak Ibu punya kriteria seperti ini, yang dimana kalau direalisasikan makin cepat makin bagus, yaitu nanti pilihnya polarisasi capaian efisiensi, Bapak Ibu. Nah, ini adalah bagian dari penyempurnaan probis kinerja capaian output, yaitu proyeksi target. Dimana kalau yang lama itu kan target PCRO itu disamakan dengan target penyerapan anggaran secara triwulanan. Jadi kan kalau target penyerapan anggaran itu kan secara triwulan diukur di akhir triwulan, di Maret, di Juni, September, Oktober. Nah, kalau sekarang target PCRO itu diproyeksikan masing-masing kemudian harus dicapai. Untuk mencapai bisa jadi Bapak Ibu itu bisa setiap bulannya nilainya 100, bisa setiap bulannya nilainya jadi jelek gitu. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan itulah yang harus Bapak Ibu eksekusi atau Bapak Ibu isi nantinya di capaian output. Nah, begitu juga dengan yang volume. Kalau yang volume itu kan tidak ditargetkan kapan akan dicapai atau di bulan apa. Jadi Bapak Ibu bisa bebas aja ngisinya gitu. Mau di Januari diisi, lompat nanti di Agustus ngisinya lagi, baru Desember bebas gitu. Nah, tapi kalau sekarang itu harus sudah dijadwalkan gitu. Kira-kira kapan sih barang ini yang akan kita terima? Kira-kira kapan sih layanan ini akan selesai? Atau kapan aja sih layanan ini akan kita berikan? Nah, itu yang ditentukan Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang membuat targetnya, target volumenya itu kapan. Jadi kayak misalnya tadi ada kegiatan yang 12 layanan. Nah, Bapak Ibu bisa isi tuh Januari 1, Februari 1, Maret 1, April 1 gitu. Sampai dengan Desember semua 1 gitu. Atau bisa juga diisi misalnya Januari 0, Februari 0, Maret 3 gitu, boleh. Nah, April 1, Mei 2 gitu. Nanti pokoknya sampai Desember semua total jadi 12. Bapak Ibu yang menentukan. Kalau dulu kan bebas ya, nggak ditentukan ya, bebas aja mau diisi langsung di Januari 12 gitu, mau diisi satu-satu setiap bulan juga bisa, diisi di Desember aja bisa gitu. Sebenarnya pada intinya sama ya, ini bisa diisi kapan saja untuk yang volume. Namun Bapak Ibu harus tentukan dulu nih targetnya gitu. Ini kita targetnya di Agustus sudah selesai nih 12-12-nya. Berarti Bapak Ibu udah tentukan Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, sampai Agustus harus sudah 12 gitu. Nanti di September, Oktober, November, Desember jangan diisi lagi. Gitu. Kalau emang udah tercapai, tapi yang saya bilang tadi boleh, misalnya teman dia tadi targetnya dia itu yang misalnya nih Bapak Ibu ya, targetnya 12 layanan dan tercapai di Agustus. Bapak Ibu udah ngisi dari Januari, Februari, Maret, semua nih kan 1, 2, 1 sampai di Agustus jadi akhirnya 12. Namun di September, Oktober, November, Desembernya Bapak Ibu ada lagi realisasi. Ini kan tadi udah nggak direncanakan lagi. Nah, tapi ketika tadi Bapak Ibu ngisinya menggunakan targetnya maximize, ya kan, polarisasinya maximize, maka nilainya akan tetap bagus jadinya, gitu. Nah, karena lebih nih dari yang ditargetkan, targetnya 12, tapi ternyata 12 sampai Agustus Bapak Ibu rencanakan. Ternyata di September, Oktober, November, Desember ada lagi realisasi ya, 1, 1, 1, jadi 16 total semua. Nah, karena Bapak Ibu memilih tadi polarisasinya maximize, maka jadi bagus nilainya gitu Bapak Ibu.
Nah, ini adalah contohnya. Nah, yang lama itu misalnya di triwulan 1 25%, triwulan 2 50, triwulan 3 70, triwulan 4 100%. Nah, jadi sepanjang triwulan 1 itu targetnya dia tetap 25 di Januari 25, Februari 25, di Maret 25. Jadi untuk dapat nilai 100 itu Bapak Ibu harus ngisi 25 25 25 dari Januari gitu. Nah, kalau yang sekarang enggak, Bapak Ibu yang tentukan. Misalnya kayak seperti ini, Bapak Ibu udah membagi 12 nih, jadi 8,33 nih, pro rata jadinya kan. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal ngisi nih setiap bulannya. Oh, target saya di bulan Januari ternyata 8,33 yang sudah saya rencanakan. Jadi Bapak Ibu harus isi 8,33 di bulan Januari. Begitu juga di bulan-bulan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang satu layanan, gimana? Nah, kalau dulu itu kan satu layanan itu eh, di, diisi di akhir tahun atau di awal tahun sebenarnya boleh. Gitu. Diisi di akhir tahun atau di awal tahun. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu ngisinya di awal tahun 1 di Januari, maka di Februari sampai Desembernya 0. Nah, kalau yang atau Bapak Ibu ngisinya 000 di akhir tahun di Desember baru ngisi 1. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu bisa tentukan di mana saja eh, satu layanan itu. Nah, kalau di sini malah diarahkan untuk mengisi yang satu layanan itu di awal tahun, yaitu pada saat manfaat output diterima. Ini sudah seperti yang kita praktekkan sekarang sih Bapak Ibu ya. Kan ada emang kalau yang sekarang sebenarnya lebih fleksibel lah Bapak Ibu bisa ngisinya di awal tahun, di tengah tahun, di akhir. Nah, tapi kalau sekarang nih diarahkan untuk ngisinya di awal tahun ya Bapak Ibu. Nah, yang intinya sih sebenarnya adalah apa yang Bapak Ibu rencanakan itu yang harus Bapak Ibu isi gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ngisi tadi di Januari, Bapak Ibu targetnya di Januari, maka nanti isiannya Bapak Ibu harus di Januari juga gitu. Nah, ini untuk yang sama ya untuk yang 12 layanan. Ini sekarang yang seperti ini. Ini adalah contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu yang lebih paham spesifik dari outputnya itu kan di satker Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang harus menentukan dulu nih. Output yang ini itu mempunyai polarisasi apa sih, maximize atau minimize. Terus polarisasi waktunya gimana sih untuk output yang ini, stabilize atau time efficiency. Bapak Ibu harus tepat menentukan ini, biar nilainya nanti nggak salah gitu. Nanti kalau nggak, yang harusnya dia maximize, ya kan polarisasi capaian, nah Bapak Ibu salah pilih di minimize. Nah akhirnya nanti kan jadi nggak maksimal ini nilainya Bapak Ibu. Karena di sini kalau untuk yang minimize semakin kecil tuh semakin baik gitu. Sementara kalau maximize itu kan semakin besar semakin baiknya. Jadi ini hati-hati jangan salah pilih Bapak Ibu. Jadi ya rumusnya itu ini ya Bapak Ibu harus 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 ini nih. Harus nanti kita share ini deh. Biar Bapak Ibu nggak salah pilih nanti untuk menentukan polarisasi capaiannya itu yang maksimal atau minimal dan polarisasi waktu itu stabilize atau time efisiensi. Nah, ini adalah rumusnya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu memilih maximize dan stabilize, ya kan, maka cabut tinggi sesuai jadwal kinerja optimal. Itu. Nah, ini ketika Bapak posisinya milih ini ya Bapak Ibu ya maximize stabilize. Ketika cabut rendah dan tidak sesuai jadwal, maka kinerja kurang optimal. Nah, kalau cabutnya tinggi dan lebih cepat, kinerjanya optimal. Nah, ini rumus yang harus Bapak Ibu pegang nih nanti. Nah, ketika Bapak Ibu memilihnya maximize dan time efficiency, maka ketika cabutnya tinggi dan lebih cepat, maka kinerjanya optimal. Ketika cabutnya rendah dan realisasi lambat, maka kinerjanya kurang atau tidak optimal. Kemudian ketika Bapak Ibu memilih minimize, stabilize, dan minimize time efficiency, maka ketika cabutnya rendah atau tinggi, realisasi cepat atau lambat, maka kinerjanya optimal. Nah, tinggi rendahnya capaian output tidak mempengaruhi kinerja. Gitu, Bapak Ibu. Nah, jadi ini nanti ya Bapak Ibu menginput di Sakti, kemudian disimpan, lalu dikirim. Nah, terus bisa dilakukan update. Update-nya itu mengikuti jadwal revisi DIPA.
Nah, revisi di file itu yang bisa diupdate apa? Jumlah RO atau target RO-nya, Bapak Ibu. Ini bisa dilakukan revisi. Nah, aktivitas utama itu terbagi menjadi dua aktivitas, yaitu input, target, output. Ini dilakukan setiap triwulanan atau sepanjang ada revisi DIPA. Kemudian input, capaian, output. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, untuk ngisi capaian output, untuk ngisi target caput ini, itu dilakukan di awal tahun. Nanti kita lakukannya di awal tahun. Ini kita cerita yang ini ya, cerita untuk yang sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Kita ngisinya tuh dari awal tahun, kita proyeksikan dari Januari sampai Desember. Kita lakukan proyeksikan dari Januari sampai dengan Desember. Nah, namun bisa dilakukan revisi di sepanjang di triwulan, setiap triwulan mengikuti jadwal revisi halaman 3 DIPA. Yaitu untuk triwulan 1 itu kita lakukan di Februari 10 hari kerja pertama, kemudian di triwulan 2 itu lakukannya di April 10 hari kerja pertama, kemudian di triwulan 3 itu di Juli 10 hari kerja pertama, kemudian di triwulan 4 itu di Oktober 10 hari kerja pertama. Gitu. Nah, jadi yang sebenarnya seperti itu Bapak Ibu ya. Kita ngisinya itu di awal tahun tapi sampai dengan bulan 12 dan itu bisa dilakukan revisi di setiap triwulannya mengikuti jadwal revisi halaman 3 DIPA. Nah, tapi untuk yang saat ini, yang di tahun ini, karena kita implementasinya ini telat, implementasinya di setengah tahun, maka jadwalnya adalah sampai dengan 31 Juli ini, Bapak Ibu harus mengisi dari Januari sampai dengan Desember. Sampai dengan Desember sebenarnya. Tapi kita fokusnya lebih ke sampai dengan di September. Karena nanti di Oktober di triwulan 4 itu bisa dilakukan revisi lagi. Tapi amannya Bapak Ibu langsung aja ngisi nih dari Januari sampai Desember isi terus. Batas waktunya 31 Juli ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa pedomani juknisnya ya dan hati-hati ketika memilih preferensi yang tadi itu. Maximize, minimize, stabilize efisiensinya gitu. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Saya nggak ada user untuk loginnya nih, jadi nggak bisa mencontohkan. Jadi saya dari yang juknis aja lah ya. Saya bacakan ya. Kita coba ini deh. Kita coba kulik lagi lah. Nah, di sini kita loginnya tuh menggunakan masih sama ya di operator komitmen, login masih sama juga di menu RUH. Kemudian nah, di sini dia Bapak Ibu. Ada pilihan yaitu target kinerja Satker. Kalau yang lalu kan kita ngisinya di sini ya. Nah, tadi realisasi kinerja Satker nih. Nah, setelah kita masuk ke komitmen RUH, kan kita biasanya langsung aja kan ngisinya realisasi kinerja Satker. Nah, sekarang kita ngisinya ini dulu nih. Target dulu kita isi nih. Kita tentukan nih targetnya berapa nih di setiap RO yang Bapak Ibu punya. Jadi kalau Bapak Ibu punya RO-nya sedikit, satu atau dua, sebentar lah ngerjainnya. Tapi kalau Bapak Ibu punya RO-nya sampai 40-an, 50-an, nah, sabar ya Bapak Ibu ya. Harus diisi semua Bapak Ibu. Nah, mana tuh dia ngisi polarisasinya? Di sini Bapak Ibu. Polarisasi capaian. Nah, nanti di dalamnya ini ada pilihan tuh. Maximize atau minimize. Kemudian polarisasi waktu. Polarisasi waktu. Di sini nanti ada pilihannya itu yang time efficiency atau stabilize di dalam sini. Nah, Bapak Ibu isinya seperti itu. Nah, ini adalah contohnya nih. Dia punya target 9 layanan, Bapak Ibu, misalnya. Contohnya dia punya target 9 layanan. Nah, langsung aja nih diisi nih. Dia pilihnya nih maximize. Berarti kalau lebih dari 9 layanan, bagus nilainya. Ya kan? Terus dia pilih polarisasinya time efficiency. Makanya di sini diisilah ini Bapak Ibu
Yang di sebelah ini adalah yang sebelah kiri ini itu yang Bapak Ibu isi itu yang di sebelah kirinya sini ya. Yang di huruf yang kayak huruf A ini ya, yang alfa ini ya. Nah, di sini nanti isinya. Nah, ini adalah apanya namanya? Kumulatifnya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu udah ngisi nih di Januari di sini satu. Nah, di Februari satu nih kumulatifnya naik jadi dua. Maret isi jadi satu, kumulatifnya jadi tiga. Satu jadi satu, dua, tiga, tiga. Ini adalah kumulatif. Jadi Bapak Ibu ngisinya yang di kayak huruf ini A nih, alfa nih ya. Alfa atau apa ini ya? Kayak gini deh huruf yang ini. Ha. Nanti isinya di situ. Nanti Bapak Ibu bisa lihat nih di sininya udah berapa sih gitu. Nah, sampai nanti harus sesuai dengan targetnya ini 9 gitu. Di bulan apa tercapai itu? Misalnya tercapainya sampai dengan bulan 9 nih kayaknya bulan September. Nah, nggak apa-apa karena nanti kita pilihannya di sini maximize, jadi nggak masalah kalau nanti di Oktober, November, Desember ada isiannya lagi nggak masalah gitu, pasti bagus. Dan dia pilihnya time efisiensi gitu. Time efisiensi, saya juga lupa nih time efisiensi apa ya? Time efisiensi semakin cepat dieksekusi dibanding targetnya dikasih yang semakin baik. Oh gitu. Nah, jadi ketika dia memilih maximize time efisiensi, caput tinggi lebih cepat kinerjanya optimal. Nah, jadi kalau caput rendah realisasi lambat kurang optimal. Gitu. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Kita diskusi aja atau gimana nih? Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise hand aja deh biar kita ini. Mungkin Mas Hariza. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke, mau bertanya mohon diaktifkan kamera ya biar bisa kita spotlight ya. Bapak Ibu ya. Oke, Oke, mohon maaf ini nggak bisa di spotlight ternyata. Jadi kita ini aja deh. Langsung aja deh ininya. Pak, pertama Pak Ade Riandar Putra. Boleh Bapak di ini Pak disampaikan aja Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Riza. Oke. Terkait polarisasi Pak Riza. Polarisasi maksimis tadi kan. Ketika kita mengisi capaian output kan harus mengisi polarisasi capaian dan polarisasi waktu. Polarisasi capaian jika maksud dari maksimal itu misalnya di DIPA kita target RO-nya satu layanan lah istilahnya gitu Pak Riza. Kalau misalnya nanti capaiannya itu menjadi dua layanan walaupun di DIPA-nya itu satu itu bagus gitu. Nggak apa-apa walaupun di DIPA-nya tetap si satu atau gimana sih maksud dari boleh lebih dari satu layanan ataupun lebih dari target capaian itu Riza. Terima kasih Pak Dito. Baik. Nah jadi gini Pak Ade ya. Jadi memang kan ada memang di DIPA itu kayak satu layanan, satu dokumen itu. Nah dan ketika memilih maksimal itu benar Bapak. Ketika capaian itu lebih dari itu tercapai dua layanan, dua dokumen itu boleh itu baik. Gitu. Artinya lebih baik. Gitu. Nah kenapa apa itu Bapak Ibu yang menentukannya memang dia menentukan bahwasannya ini maksimal itu. Jadi kan Bapak Ibu yang lebih tahu karakteristik RO di tempat Bapak Ibu ya masing-masing ya gitu. Nah, jadi emang benar Pak Ade bahwasannya kalau ada yang targetnya satu layanan dan pemilihnya maximize itu emang artinya berarti emang dia lebih baik gitu kalau dia tercapainya lebih.
Mungkin itu, Pak Ade. Walaupun di DIPA-nya 1 ya Pak ya? Iya, walaupun titipannya 1. Ya. Oke. Aman ya Pak ya? Ya, Pak Riza, siap. Oke, nah saya ke penanya yang lain ya. Penanya yang selanjutnya itu ada dari BNNP, dari BNN Provinsi. Nah, oke, dengan siapa ini Ibu? Dengan Khairuna, Pak. Maimunah Ibu ya? Khairuna apa? Oh, Khairuna, baik Ibu. Baik. Iya. Maaf Ibu. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Silakan Ibu, gimana? Saya mau tanya Pak, jadi kan capaian output dari Januari sampai Juni kan udah isi. Jadi untuk bulan ini sampai 31 Juli batas waktu kita harus mengisi lagi dari Januari sampai Juni Pak ya? Oh iya. Baik Bapak Ibu. Baik sekali pertanyaannya ya. Pak. Terlewat. Sedikit lagi Pak. Oh ya baik. Satu lagi, biasanya kan kita lihat target PCRO-nya kan di SPAN. Jadi sekarang tidak ada lagi target yang ditentukan kita, Pak ya. Seberapa persen itulah berarti target sektor kita, gitu Pak ya. Iya, oke. Ada Bu, boleh saya jawab? Boleh Pak. Oke baik. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu ya. Lupa ya saya sampaikan tadi bahwasannya emang iya, ini kan memang kita sudah masuk di periode Juli ya. Jadi diwajibkan untuk tetap mengisi dari Januari. Dari Januari sampai dengan Desember. Nah, kemudian isiannya gimana? Oh ya, baik. Mohon maaf, mute tadi ternyata. Saya ulangi ya. Bahwasannya lupa tadi saya sampaikan, memang kita ngisinya tetap Bapak Ibu dari Januari gitu. Kita ngisinya dari Januari sampai dengan Desember gitu. Nah, yang diisi apa di Januari sampai dengan Juni? Ini udah kita isi ya, udah kita kirim ya. Nah, jadi Bapak Ibu di targetnya Bapak Ibu sesuaikan aja yang udah direalisasikan saat ini. Jadi Bapak Ibu isinya misalnya di Januari kemarin isinya berapa gitu kan. Nah, itu yang Bapak Ibu isikan juga di target Bapak Ibu. Jadi di Januari, Februari, Maret sampai dengan Juni yang udah terrealisasi di setiap bulannya itulah yang Bapak Ibu nanti isikan di TPCRO dan di TRVRO-nya. Gitu. Jadi Bapak Ibu silakan buka lagi OMSPAN-nya, buka di Sakti langsung bisa sih. Kan kelihatan ya kalau kita pilih bulan kan langsung kelihatan itu dia progres setiap bulannya itu berapa kita isinya. Nah, buka aja langsung Bapak Ibu di Sakti, di pojok sebelah kanan atas, kita pilih bulannya dulu, Januari, kita isinya berapa tuh? Di volumenya berapa, di capaian RO-nya berapa, gitu, setiap bulannya. Nah, jadi tetap kita isi dari Januari sampai Desember, dan dari Januari sampai dengan Juni itu kita isi sesuai dengan realisasi yang udah kita kirimkan yang lalu, gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang kedua yaitu apa ya tadi Mbak ya? Lupa saya. Mohon maaf Mbak. Ya Mbak BNN tadi apa tadi yang kedua ya pertanyaannya Mbak? Maaf Mbak. Masih mute Mbak. Mbak. Iya, BNN. Apa tadi Mbak pertanyaannya yang kedua ya? Lupa saya. Iya Pak, untuk target PCRO-nya kan biasa. Oh iya, oke. Baik. Terus sekarang kita tentukan sendiri ya. Iya, oke. Untuk yang lalu kan targetnya itu untuk target PCRO ya, itu kan tadi ada kita singgung tadi sedikit bahwasannya memang kalau yang lalu itu target PCRO itu berdasarkan target dari realisasi anggaran. Jadi disamakan itu target realisasi anggarannya triwulan 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa. Nah, itu akan menjadi target caput juga kalau yang dulu. Nah, kalau sekarang memang kita isi sendiri Bapak Ibu. Kita isi sendiri, kita mau rencana realisasi berapa di bulan apa.
Nah, misalnya di bulan Januari kita mau realisasinya 5% atau bahkan 0% pun gitu kan. Kita isi aja kita targetnya realisasi di Januari 0 gitu. Nah, untuk volumenya juga masih 0 gitu. Gak apa-apa. Ketika Bapak Ibu isinya 0 di Januari, ya kan? Dan itu nanti terrealisasi juga 0, nilainya 100 malahan Bapak Ibu. Kalau dulu kan enggak ya, karena udah ditentukan tuh targetnya triwulan 1 targetnya misalnya 20% gitu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mengisi di Januari 0, maka nilainya 0 gitu. Karena dianggap target triwulan 1 itu 20. Jadi triwulan 1 20 itu kan dihitungnya Januari juga 20, Februari 20, Maret 20 gitu. Jadi ketika diisinya 0, nilainya 0. Ketika isinya 5, nilainya juga belum maksimal gitu. Masih di bawah target 20 tadi. Nah, kalau yang sekarang Bapak Ibu ngisi nih di Januari targetnya saya 0 gitu. Target realisasi PCRO-nya 0. Target realisasi volumenya juga 0 gitu. Maka ketika terrealisasinya 0, dua-duanya nilainya jadi 100. Di Januari malah 100 nilainya gitu. Nah, ini persis seperti di halaman 3 DIPA Bapak Ibu. Ketika di RPD-nya itu Bapak Ibu merencanakan realisasi di bulan Maret misalnya 0 rupiah gitu kan. Nah, ketika realisasinya memang 0 rupiah, maka nilainya 100 gitu. Nggak ada deviasinya. Nah, seperti itulah. Jadi capaian output ini mengadopsi RPD halaman 3 DIPA. Gitu. Mungkin itu ya, Ibu dari BNN ya. Kasih ya. Oke, mungkin kita bisa ke yang lain ya. Yaitu Mbak Saripa. Mbak Saripa. Mbak Sarifah Hanifah. Belum ada ya? Ada. Ya, oke. Kumham. Baik. Bapak dari Kumham Aceh. Bapak. Oke, nggak ada juga ya? Belum ya? Ibu Mbak Sarifah tadi udah ada? Belum ada juga ya? Belum juga, oke. Pak Arif Rahman Kanwil BPN. Apanya yang mute? Oh, partisi. Oke. Oke. Baik. Maaf, Pak Arif Rahman BPN, silakan Pak. Oke, makasih Mas Harija. Oke, baik, gimana? Makasih kesempatan ini, izin bertanya, ada beberapa pertanyaan dari kami, berhubung baru juga ya. Jangan banyak-banyak Pak. Saya juga baru nih. Yang pertama Mas Harija, ini terkait target yang akan diisikan dari Januari sampai Desember. Ini kan target ini kalau misalnya tidak sesuai nanti waktu kita isi capaiannya itu akan membuat nilai kita rendah. Apakah ada impact kalau memang targetnya itu nanti kita tumpuk di akhir-akhir tahun atau mungkin bulan 10, 9 atau 11 atau 12? Itu yang pertama pertanyaan saya. Karena kan untuk mendapat nilai tinggi kan ya, semuanya pengennya nilai tinggi. Nah, yang kedua, ini tadi ada pertanyaan pertama dari Mas Bang Ade tadi, apabila maksimis itu, jadi kalau misalnya capainya bahkan lebih dari target IPA, kalau layanannya 1 jadi 2 itu justru nilainya baik. Tapi apa memang tidak ada impact-nya nanti Mas Rizal? Karena kan di situ seharusnya kita target dan fisik itu sudah di awal tahun kita sudah susun gitu rencananya. Dan yang terakhir nih Mas Rija, yang ketiga, ini karena mungkin semua masih banyak pertanyaan bingung, mungkin boleh nanti di-share aja, dicoba aja Mas, kalau emang di KPPN nggak ada usernya, mungkin bisa di-share aja salah satu partisipan untuk share secara teknisnya langsung supaya bisa kita lihat sama-sama. Mungkin
ada yang masih bingung. Dan kami juga kebetulan yang 52 nih RO-nya nih Mas Rijal, luar biasa nih, kalau salah ya gimana gitu. Ya Mas, baik gitu aja Mas Rijal. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, ya, yang target tadi ya dari Januari sampai Desember. Kalau ditumpuk ya Pak ya di akhir tahun ya. Jadi memang sebenarnya ya nggak masalah, tapi aneh ya Pak ya gitu. Ketika realisasi anggaran jalan terus nih, realisasi anggaran jalan terus, penyerapannya udah jalan 10%, 30, 50 gitu kan, sampai nanti di September misalnya udah 70% realisasi anggarannya gitu. Nah, sementara karena tadi di Satker ngisinya itu mau ditumpuk di Desember semua gitu. Artinya kan di sini target PCRO-nya 100 di Desember langsung ditelan bulat 100 gitu kan. Terus target volumenya misalnya tadi kayak satu layanan langsung ditekan satu di akhir, nggak usah satu layanan deh. Targetnya 20 dokumen misalnya. Ditekannya 20 di Desember 20 ya. Berarti artinya kan dari Januari sampai dengan November isinya 0 gitu kan ya Pak. Benar ya? Isinya 0 akhirnya kan ya. Nah, akhirnya kan jadi malah anomali ya Pak ya. Kenapa realisasi anggarannya udah jalan, udah terserap terus, tapi kenapa nggak ada output yang dihasilkan terus ini? Gara-gara cuma mau nilainya 100 gitu. Gara-gara cuma mau buat nilai caputnya 100 gitu. Akhirnya kan mengorbankan yang udah terjadi di lapangan gitu. Yang terjadi di lapangan itu sebenarnya udah terrealisasi, tapi karena takut nilainya nggak 100 gitu. Ditekanlah, kita buat targetnya di Desember aja semuanya gitu. Nah, jadi kurang tepat ya Bapak, kurang tepat ketika ngisinya itu di Desember ditumpuk gitu. Nah, lebih cocok lagi sebenarnya kalau mau ditumpuk-tumpuk itu jadi triwulan sih sebenarnya kalau bagi saya ya, di triwulan gitu, di setiap akhir triwulan gitu kan, baru menyesuaikan lah 25%, triwulan 1, triwulan 2, 50, triwulan 3, 75 gitu. Nah, mungkin itu Pak. Jadi kalau dia di akhir tahun nggak tepat karena penyerapan anggarannya jalan terus tapi tidak ada progres dan tidak ada volume yang bertambah sama sekali gitu. Itu sangat tidak tepat. Pasti itu menjadi anomali, jadi pertanyaan, malah itu nanti ketika misalnya ada audit malah jadi pertanyaan gitu. Jadi duit yang diserap ini diapain gitu. Kan nggak mungkin kan, nggak dibelanjakan gitu Pak. Gitu. Nah, jadi jangan ya Bapak Ibu ya, jangan ditumpuk di akhir tahun semuanya. Gitu. Nah, memang malah kan kalau ada lebih elok lagi kalau dibelah 12 ya, kayak yang kegiatan satu layanan gitu kan, dia hitungnya prorata ya, dibelah 12 ya. Jadi setiap bulannya itu nambahnya 8,33, 8,33, 8,33 gitu. Nah, itu lebih cocok sebenarnya gitu. Nah, terus yang kedua itu untuk yang targetnya misalnya di DIPA itu satu layanan gitu, satu dokumen gitu ya. Jadi kalau dia misalnya jadi 2, jadi 3 apa nggak jadi masalah gitu. Karena di DIPA udah di state bahwasannya targetnya 1 gitu kan ya. Gini Pak Arief, sebenarnya kan ya kalau targetnya 1, benar Bapak ngisi 1 nggak masalah gitu. Memang seyogianya seperti itu. Nah, tapi ini kita mengakomodir Pak, mengakomodir masukan dari satker-satker. Maksudnya banyak kemarin yang jadi ini sebenarnya kita mengakomodir gitu keluhan dari satker-satker kemarin, yaitu ketika Mas ini kita sebenarnya realisasinya ada 5 loh gitu, tapi ini kenapa targetnya cuma 1, ini gimana, boleh nggak kita isi gitu. Nah, ya kita mengakomodir itu gitu sebenarnya Pak gitu. Kalau targetnya 1 gitu di DIPA-nya dan Bapak ngisinya 1 ya nggak masalah gitu. Ya memang seperti itu sebenarnya kan gitu ya. Nah, ini kita hanya mengakomodir ketika ada satker-satker yang memiliki kemampuan yang bisa lebih dari itu, direalisasikannya malah bisa dapat yang targetnya 1 dokumen bisa jadi untuk 2 dokumen, 3 dokumen gitu. Nah, jadi kalau sebenarnya dari segi masalah nggak masalah gitu Pak. Nggak masalah ketika targetnya 1 diisi sampai dengan 2, 3 itu nggak masalah gitu. Nah, selama itu memang Bapak milihnya yang maximize tadi. Kalau bisa milihnya minimize kan untuk target-target yang itu
memang harus jadi lebih sedikit gitu. Nah ini juga kan yang maximize minimize ini juga kita menyerap apa yang dikeluhkan oleh satker-satker dari ini, dari pengadilan negeri, dari kejaksaan, dari BNN gitu. Ketika waktu itu mereka banyak satker dari para penegak hukum itu memang yang mengeluhkan, Pak ini kan kita memang nggak ada kasus yang masuk gitu. Gimana kita mau merealisasikannya gitu? Nggak bisa kita realisasikan karena kasusnya nggak ada gitu. Masa mau kita paksa harus kita tulis di sini 6 perkara sesuai dengan target, sementara sampai hari ini aja baru 1 perkara ini gitu. Nah jadi kita mengadopsi itu gitu. Jadi ketika itu udah di Satker menyampaikan hal itu, maka ya udah benar juga gitu kan. Maka kita buatlah untuk yang menggunakan maximize minimize. Ketika targetnya itu, ketika capaiannya itu lebih kecil, maka hasilnya lebih baik untuk satker-satker yang memiliki output yang perkara, kasus, segala macam itu. Karena semakin kecil artinya semakin baik. Tapi untuk yang lain-lain itu kan yang targetnya 1 dokumen, 20 kegiatan, ya, semakin besar tuh semakin baik. Nah, mungkin itu ya. Nah, kalau untuk diuji coba boleh, Bapak Ibu kalau mau kita uji coba gitu kan. Tapi saya nggak punya user nih, gitu. Bapak Ibu boleh lah kalau mau dipinjemin saya nih usernya nih, di WA lah saya. Satu satker aja, jangan semua satker nge-WA saya nih jadinya. Satu aja lah gitu biar kita tes gitu. Untuk kita iniin, kita demokan. Mungkin itu ya, Bapak Arif ya. Pak Arifnya udah matiin kamera lagi nih. Baik, selanjutnya siapa Baida? Mbak Sarifah tadi udah ada? Sarifah Hanifah? Siapa Riza? Oke, udah ada ya. Oke. Mohon izin, Gimana Mbak Sarifah? Tayangkan kameranya ya. Jadi gini, ini kan kita pengisian ulang target itu dari bulan 1. Oke. Nanti untuk capaian outputnya kita ulang juga dari bulan 1 atau start dari bulan 7? Oke. Satu aja Mbak, pertanyaannya. Terus kalau misalnya yang 1 layanan tadi, tadinya kan kami berpikir itu nanti tercapainya di bulan Desember tuh. Berarti kalau sekarang kami pikir target itu di bulan 7, karena memang kan pelaksanaan anggaran sudah ada, artinya sudah menerima benefit penerimanya ini. Cuman belum sampai 100% realisasi anggaran, sudah bisa berarti kami isi target dan capaiannya nanti itu di bulan 7 misalnya 1 layanan. Itu saja. Terima kasih. Oke. Baik Mbak Sarifah. Jadi kita ngisi target dari Januari ya. Kita isikan, kita proyeksikan sampai dengan Desember. Tapi yang dari Januari sampai dengan Juni itu kita isikan sesuai dengan yang udah kita kirimkan di Omspan, yang kita kirimkan ke Omspan ya. Nah, tapi untuk yang pengiriman cabut nggak perlu lagi. Udah. Jadi memang kita targetnya yang menyesuaikan dengan realisasinya untuk yang dari Januari sampai dengan Juni ini. Nah, karena kan udah kita kirim, jadi malah target kita ini yang mengikuti berapa sih udah realisasinya selama ini. Jadi Januari kita isikan volumenya berapa, kita ikutin targetnya segitu. Di PCRU-nya berapa di Januari itu yang kita ikutin di targetnya juga. Gitu ya Mbak Sarifah ya. Baik. Kemudian untuk yang kedua tadi untuk yang apa? 1 dokumen tadi Mbak Sarifah ya. 1 layanan atau 1 dokumen. Kali kalau mau biasanya kan ngisinya di Desember ya orang ya, betul. Satker Mbak Sarifah kalau mau isi di Juli boleh nggak masalah. Nah tapi dipastikan nanti bahwasannya di Juli juga harus diisi capaiannya. Oh iya benar. Karena kan sudah direncanakan ini, sudah tercapai kami di Juli. Nah berarti harus diisi nanti di capaian bulan Juli volumenya sudah 1. Ya. Nah, seperti itu. Mas Sarifah. Satu lagi Pak Riza. Oke, misalnya, baik. Gimana Mbak? Kayak jumlah siswa, misalnya jumlah siswa itu kan bisa 8.000. Itu kan sebenarnya dalam bulan 2 itu sudah ada realisasi anggaran. Artinya ke 8.000 siswa itu sudah menerima manfaat, tapi mereka kan belum 100%. Artinya volumenya itu nggak perlu kita bagikan ya, bisa langsung 8.000 itu. Bisa. Oke, siap. Jadi di bulan Februari, misalnya untuk ke depan ini ya, kita kan yang lainnya kan udah susah ya nggak bisa lagi. Ya, Kalau yang untuk ke depan, misalnya dari bulan Februari, bulan Maret, misalnya manfaatnya sudah diterima, tapi kan manfaatnya emang bulanan ya, Mbak ya, benar ya sebenarnya. Cuman 8.000 itu kan udah dikasih langsung nih dari bulan Februari. Diisi aja langsung 8.000 di bulan Februari. Nanti isinya tinggal 000 aja, nah progres saja mengikuti. Sekarang datanya itu udah masuk langsung ke Smart Digita kan ya Pak. Jadi
ke-connect ke sana datanya Smart DJA kita sekarang rendah nilainya karena itu saya rasa. Oh iya, baik. Karena efisiensinya itu agak rendah sampai minus malah. Jadi sekarang nanti bisa Mbaknya menyesuaikan antara yang target yang mau diisi di capaian output dengan yang di Smart DJA. Akhirnya nanti bisa dua-duanya 100. Terima kasih banyak Mbak Riza. Terima kasih Pak Riza. Siap Mbak Sarifah, mari. Oke, sekarang kita ke siapa lagi ya? Kumham Aceh. Kita balik lagi ke atas. Siap. Siap, Pak. Mantap. Siap. Gimana Pak? Tadi mungkin udah agak sedikit terjawab terkait dengan capaian output kami dari Kumham Aceh di divisi imigrasi, Bapak. Jadi ada satu misalnya di DIPA itu disebutkan capaian output terkait penegakan hukum gitu, Pak. Kita memang ada buat satu misalnya penindakan keimigrasian itu kan tunggu ada kasusnya, Pak. Nah, jadi kita karena itu hal yang belum pasti dalam 1 tahun belum tentu ada kasus, apalagi orang asing gitu kan, Pak. Nah, jadi kalau misalnya ada satu kegiatan kita buat minimal 1 dalam 1 tahun. Iya, minimalnya 1 kegiatan. Memang karena memang tusi harus dimunculkan gitu, Pak ya. Tapi pada saat pelaksanaannya sampai bulan Desember kasus tidak ada yang sampai ke tingkatan pro justisia misalnya, kan otomatis capaian outputnya tidak bisa kita buat 1. Sedangkan mungkin kalau ada penyelidikan atau apa itu misalnya ya bisa terserap anggaran 50 atau berapa persen. Tapi itu nanti kalau kami tidak ada kasus yang ada di bulan Desembernya paling nanti saya pilihnya di 2. Kenapa belum selesai ya? Mungkin pelaporan belum, kan ada yang jawaban itu, Pak. Nah, apakah betul seperti itu di bulan Desembernya karena kasusnya tidak ada di tahun ini misalnya yang kasus pro justisia. Nah, itu di bulan Desember seperti apa penjelasannya? Itu 1, Bapak. Terus berikutnya yang bulan lalu ada pertanyaan gini terkait di kami ada DIPA Sekjen Kanwil Aceh 408782 itu mungkin agak bukan ini sih Pak, bukan terkait cabut, tapi ada dengan operator di nilai smartnya CRO-nya rendah gitu Pak kan. Jadi operatornya berkoordinasi dengan kita apakah ada hubungannya nilai smart itu dengan nilai cabut, karena kita udah tingkatkan nilai cabutnya misalnya di bulan Juni itu udah 100. Tapi PCRO di smart itu masih minim gitu Bapak. Apakah ada sangkut pautnya? Terima kasih Bapak. Oke. Pak, saya coba jawab yang pertama dulu ya untuk tadi kasus dan ada targetnya setiap tahunnya 12 ya Pak ya tadi ya contohnya ya. Untuk yang ini ya. Setiap tahunnya 1 Pak minimal Pak. Targetnya berapa di DIPA Pak? 1 Pak. 1 ya. Nggak apa-apa Pak. Itu kalau memang tidak ada realisasi. Gitu. Nah jadi gini, ketika mengisi target tetap harus diisi nanti Pak. Tetap harus diisi 1. Terserah di bulan mana aja. Di Januari, Februari, Maret. Pokoknya tetap harus diisi 1 sesuai dengan targetnya. Karena di DIPA kan memang dia ada targetnya 1 gitu kan ya. Jadi nanti harus diisi, misalnya Bapak ngisi di bulan September lah misalnya gitu. Nah, nanti Bapak harus ngisinya polarisasinya itu yang minimize gitu. Nah, ketika dia tidak tercapai nanti di September 0 ya kan, di Oktober 0, Maret pokoknya di setiap bulan ternyata sampai akhir tahun 0 gitu. Nggak masalah gitu. Nilainya tetap 100 Pak karena dia tadi membacanya yang minimize tadi gitu. Ketika capaiannya itu semakin kecil, nilainya semakin baik gitu. Itu ya Pak ya. Kemudian terus kalau misalnya untuk anggarannya tidak terserap maksimal itu nggak masalah Pak ya? Ya nggak masalah Pak. Karena Siap, juga emang kasih, udah Bapak. seperti itu kan adanya. Oke. Siap. Untuk yang Smart DJA ya, ini saya kurang tahu juga ya karena memang saya nggak pernah lihat barangnya nih. Apa sih yang menyebabkan nilai-nilai di Smart DJA-nya ini rendah. Nah, jadi nanti gini Bapak Ibu. Nah, kebetulan kan sekarang ini targetnya itu kan sudah
Bapak Ibu sendiri yang tentukan ya gitu. Nanti bisa disesuaikan aja dengan yang di Smart EJA-nya gitu, sehingga apa yang Bapak Ibu rencanakan di Smart EJA itu juga yang Bapak Ibu rencanakan yang di capaian output, sehingga nanti nilainya di sana bagus, di sini bagus gitu. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ke BNNKPD. Nah, itu. Oke, dengan Mbak siapa nih? Izin Pak Riza dengan Rahma. Oke, Mbak Rahma. Izin Pak Riza, mungkin tadi sedikit terlewatkan mungkin di penjelasan. Saya hanya ingin menanyakan kembali ada dua hal. Yang pertama, di pengisian caput ini yang untuk target, apakah misalnya sudah kita isi di dalam perjalanannya ada perubahan, apakah boleh berubah? Karena kemungkinan di bidang mungkin ada perubahan segala macam. Jadi apakah boleh berubah? Sedangkan yang saya tahu di halaman 3 DIPA biasanya ditentukan target dan tidak bisa berubah lagi. Misalnya tanggal berapa pelaporannya udah dikunci, nggak boleh berubah lagi gitu kan di operator anggarannya kan. Tapi di sini apakah boleh berubah? Yang kedua, tadi untuk langkah pengisiannya di sini di formnya mungkin saya sedikit belum mengerti bagaimana cara pengisiannya. Apakah pertama pilih program, kegiatan, klasifikasi, kemudian bagaimana? Mungkin belum berhasil, mungkin tadi nggak didemokan, tapi saya nggak bisa share screen juga karena beda laptop ya Pak Riza. Itu saja sih, untuk teknis pengisiannya saja belum berhasil saya demokan di sini. Terima kasih. Ya, Mbak Rama. Saya mau konfirmasi dulu deh, Mbak Rama, ini untuk isian perubahannya maksudnya setelah Mbak Rama mengirimkan target ya? Iya, misalnya kita isi nanti kan, kita isi. Apa kabar? Baik. Sorry, gimana Mbak? Nggak dengar tadi? Ya, kalau misalnya kita udah ngisi, bahkan tapi nanti di bulan berikutnya, misalnya bulan 8 atau bulan 9 ada perubahan, apakah bisa berubah? Karena saya lihat di sini ada tombol ubahnya di formnya. Ya, oke. Ya inilah Mbak, inilah gunanya kita menyampaikan targetnya dan dikasih batas waktu. Sama juga seperti emang halaman 3 DIPA, ketika dan batas waktunya kan juga sama ya dengan pengiriman halaman 3 DIPA ya Mbak ya. Jadi untuk nanti di triwulan 1 itu di Februari, triwulan 2 itu di April, triwulan 3 itu di Juli, triwulan 4 nanti di Oktober. Sama, jadwalnya juga sama, 10 hari kerja gitu. Nah, ketika nanti Mbak Rama sudah mengirimkan, itu nanti tidak bisa lagi perubahan gitu. Artinya kalau udah direncanakan realisasi segitu ya coba direalisasiin. Kalau dari rencanakan nih realisasi tercapai di bulan Oktober udah 80%. Nah, nanti isiannya harus udah 80% gitu, Mbak. Saya rasa berarti tombol ubah itu memang untuk tenggak waktu 10 hari kerja itu mungkin ya, Pak ya. benar. Seperti cabut 5 hari kerja masih bisa diubah. Ya, jadi ketika masih dalam tenggat waktu itu bisa lakukan perubahan. Tapi setelah kirim dan ada habis 10 hari kerja itu nggak bisa lagi. Gitu. Nah, jadi gini, Bapak Ibu ya, saya rasa caput ini tidak sesulit halaman 3 DIPA ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang gitu? Kalau halaman 3 DIPA ini kan hubungannya dengan realisasi anggaran ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah merencanakan akan menarik duit 2 miliar di bulan April misalnya. Kan sedikit repot tuh karena misalnya aduh nggak terserap ternyata 2M ini di April gitu. Nah, itu kan hubungannya karena ke realisasi anggaran. Tapi kan kalau di capaian output ini sebenarnya enggak ya Bapak Ibu ya, enggak sesulit itu gitu. Bapak Ibu rencanakan di bulan Maret misalnya kayak gini, nanti di bulan Agustus saya nambah progres 8% lah gitu. Ya kan Bapak Ibu tinggal isi aja nanti di pelaporan bulan Maret 8% gitu. Kan nggak ada validasi untuk itu gitu. Nggak ada seperti penyerapan anggaran gitu. Dia perbandingannya emang harus kita realisasikan uang itu gitu. Tapi kan kalau capaian output enggak gitu. Sebenarnya menurut saya sih lebih simpel ya. Cuman kita hanya menambah satu proses aja, yaitu kita rencanakan dulu sebelum diisi. Kalau dulu kan kita isi aja nih. Kita isi aja nih bulan udah akhir triwulan nih, ya udah kita sesuaikan dengan target triwulan 1 berapa gitu. Jadi nilainya 100. Tapi kalau sekarang ini kita untuk dasar mendapat nilai 100 itu kita sendiri yang ngasih nilainya loh gitu. Kan enak ya sebenarnya. Kita mau progres di Oktober itu
nambah 5% dan volumenya nambah 1 kegiatan gitu misalnya. Nah, ya udah pas pelaporan bulan Oktober kita isi aja progresnya nambah 5%, isiannya kegiatannya nambah 1 di volumenya. Udah kirim nilainya 100 gitu. Jadi nggak usah dibawa ini Bapak Ibu, nggak usah dibawa pikiran gitu ya untuk cara ngisinya gitu. Nah, jadi ini sangat simpel sebenarnya, sangat simpel. Dimana Bapak Ibu rencanakan aja gitu, isi aja dulu gitu. Yang penting nanti dipaskan itu antara yang kayak maximize minimize sama yang polarisasi yang stabilize sama yang time itu tadi. Nah itu ya. Nah, mungkin itu ya Mbak Rahma ya. Ya Pak, yang untuk langkah pengisian ya. Boleh bantu yang ada share screen. Ya. Nanti saya tadi udah ada yang ngirim ini sama saya nih, ada yang ngirim user. Atau kita langsung aja ya, kita demokan coba ya satu ya. Ada tadi Satker satu orang udah ngirim user nih. Oke, sebentar ya. Saya tes login dulu ya. Nanti saya share screen. Izin ya Bapak apa nih? HZ. Aduh saya nggak tahu nih, nggak nge-save nomornya nih, maaf ya. Saya izin akses ya dari Satker 498.575. Karena udah di WA ini saya akses aja nih jadinya. Nggak bisa login nih Pak. Nggak bisa, gagal login. 498.575 nggak bisa login. Passwordnya salah nih Pak. Ada Satker lain? Izin Pak, WA saja saya. Bu Epa nih deh, 655792 ada user ininya Bu, boleh saya pinjam sebentar Ibu? Kalau enggak Satker kami aja Pak, Satker PU Pak, karena banyak output Pak. Boleh. Di WA aja ke saya boleh ya? Saya WA Pak ya? Boleh. Kita coba ya Bapak Ibu satu ya. Ya. Gimana Pak? Sudah ada Pak? Udah saya WA Pak. Aduh, Pak. Bentar Pak, ini cari passwordnya Pak. Sudah saya WA Pak ya? User dan password Pak. 420136 ya Pak ya? Ya Pak, ya betul Pak. Oke. Oke, nah saya coba share screen ya. Ya, Pak.
Oke, Bapak Ibu, kita udah kelihatan ya? Udah kelihatan ininya ya? Tampilannya ya, udah ya. Nah, kita login menggunakan operator komitmen sama kita login di komitmen RUH capaian kinerja. Nah, di sini dia. Ya. Di komitmen RUH capaian kinerja. Nah, kalau sebelumnya kan kita ngisi di realisasi kinerja Satker ya. Di sini. Nah, jadi kita tambahkan satu kegiatan dulu lagi. Kita isi di target kinerja Satker. Aduh. Oke. Nah, ini. Tadi dari Mbak Rama ya. Bisa dilihat nih Mbak Rama. Coba. Jadi kita ngisinya gini aja, langsung aja nih, diklik aja di sini nih. Nah, nggak usah dipilih-pilih program kegiatan klasifikasinya, nggak usah. Langsung aja. Langsung kita pilih aja di sini nih, yang mana nih. Misalnya kayak ini ya. Izin ya Pak ya, saya coba isiin ya, satu ya. Kegiatan Ya, satu Pak. dokumen. Itu misalnya ini nih. Nah, kita pilih dulu nih. Nah, Ubah, Pak. bentar ya, nggak kelihatan di tempat saya, ada ketutup ini nih, sebentar ya Pak ya. Ya. Nah, nih ketutupan apa zoomnya ini Pak. Ubah. Nah, kita pilih polarisasinya dulu nih. Nah, maximize atau minimize. Nah, ini yang kelihatan di layar apa nih? Masih yang tadi atau PDF saya? Saya lagi buka PDF nih. Enggak ya? Kelihatan sakti tadi ya? Cuma sakti Pak. Udah screen sakti tadi Pak. Oh iya. Jadi gini. Jadi ketika ngisi itu kita lihat lagi nih, kita mau pilihnya maximize atau minimize yang pertama gitu kan. Coba kita baca lagi yang tadi. Polarisasi maximize itu ya ketika semakin tinggi realisasi. Bapak Ibu tolong dikondisikan ininya ya. Jangan bocor gitu biar nggak terganggu kita pelaksanaannya ini. Nah, jadi ketika kita ngisi, kita menentukan nih polanya maksimas atau minimas. Kita lihat lagi coba dulu. Maksimas itu adalah ketika semakin tinggi realisasi output atau RVRO terhadap target RO diindikasikan semakin baik. Nah, jadi ketika realisasinya lebih tinggi daripada targetnya, itu jadi lebih baik. Itu, ya kan? Jadi kan kalau kayak gitu, oh berarti maksimis dong ini. Kalau targetnya satu dokumen, kalau dia 2 dokumen kan boleh gitu ya. Semakin tinggi semakin baik. Berarti maksimis tuh kita pilihnya. Nah, kemudian tuh polarisasi waktu nih. Gimana nih polarisasi waktu? Dari stabilize atau time efficiency. Nah, itu kalau stabilize semakin akurat output dieksekusi sesuai targetnya, diindikasikan semakin baik kinerjanya. Contoh RO kontraktual, RO penyaluran dana, RO yang memiliki penjadwalan kegiatan rutin atau operasional. Misalnya Dukman layanan. Nah, berarti kita pilihnya pakai yang stabilize. Nah, gitu ya. Stabilize. Kalau time efisiensi itu kan semakin cepat output dieksekusi dibandingkan target yang diindikasikan semakin baik kinerjanya. Boleh aja sih Pak, kalau Bapak mau milihnya nih. Menurut Bapak, oh ini time efisiensi sih gitu. Ya, saya merencanakan satu dokumen ini selesai nih di Juni. Tapi kalau selesai di Mei, di April, Maret, Februari, Januari, boleh-boleh aja gitu. Lebih baik malahan gitu. Gitu ya kan. Nah, tapi pilih aja lah time efisiensi lah gitu biar lebih ini. Nah, untuk target PCRO-nya ini yang saya sampaikan tadi Pak. Nanti Bapak Ibu silakan lihat di output sebelumnya gitu. Di output yang sudah dikirimkan gitu. Nah, misalnya kayak gini nih. Pak Ridho izin ya, saya buka yang sini juga ya, nggak apa-apa ya? Iya Pak, iya Pak. Nah ini dari Januari misalnya kan kita lihat nih, Bapak Ibu bisa lihat nih untuk kegiatan satu layanan tadi mana sih? Apa sih ini ya kayaknya ya? Penyiapan pengendalian pelaksanaan itu. Nah, kayaknya ini dia nih. Nah di sini kan Bapak Ibu bisa lihat nih, oh ternyata saya ngisinya 0 di Januari. Untuk volumenya 0, untuk progresnya 0,66 nih saya isi nih. Nah nanti Bapak Ibu isi tuh di tempat yang tadi nih. Di tempat di sini tadi nih. Aduh.
Nah, ini tadi kita maximize, ini kita pilih time efficiency. Nah, tadi kan untuk PCRO-nya kan 0,66 ya tadi diisi ya, 0,66 itu. Nah, volumenya 0. Oke, dia tidak mau menggunakan koma ya Bapak Ibu ya, dia menggunakan titik. Jadi ketika ngerekam nih kayak gini kan 0 pakai koma dia nggak mau, harus pakai titik 0,66 itu 0,66. Nah begitu nanti seterusnya Bapak Ibu lihat nih di Februari berapa sih isiannya, misalnya tadi misalnya nih ya contohnya Bapak 15% misalnya. Nah kemudian nah ini akan otomatis ini akumulasi di sini 15,66 ditambahkan nih 0,66 tambah 15 dari 15,66. Misalnya nanti di sini diisi lagi 4%, nah, nambah lagi dia otomatis di sini gitu. Nah ini kan kita ngisi sampai dengan bulan Juni sesuai dengan targetnya ya, sesuai dengan target kita isi target itu sesuai dengan yang udah kita realisasikan ya, yang udah kita kirimkan itu. Nah untuk yang di Juli sini nanti ini Bapak Ibu tolong diisi nih yang misalnya udah diisi Januarinya 5, di Julinya 5. Sini 5 misalnya gitulah, ini 3, ini 8, ini 15 gitu misalnya. Nah, ini 16 gitu misalnya ya. Nah, gini Bapak Ibu, ketika kita udah isi nih setiap bulannya nih, ini nanti akan terakumulasi dari sini langsung 100. Lihat nih, di Desember nih kan 100. Ini harus 100 Bapak Ibu. Kalau dia lebih dari 100 nggak akan mau kesimpan dia. Kayak gini, misalnya saya rubah di bulan November nih, saya rubah jadi 20 nih. Ya kan, 105 kan? Nah, nanti ini dia nggak mau nyimpan ini Bapak Ibu. Ketika saya simpan itu, dia nggak mau kesimpan. Jadi ini harus dipastikan di Desember ini harus 100. Karena kan nggak mungkin lah kegiatan tuh progresnya lebih dari 100%. Yang maksimal udah jadi itu pasti 100% gitu. Nah begitu juga dengan ini misalnya targetnya 1 tadi kan targetnya ya. Jadi kita isi aja 0, 0, 0, 0 gitu misalnya nih. Nah, ini kan dia terisinya gini ya. Ini 100, ini 2. Gitu kan? Nah, kita coba simpan. Maka dia akan gagal. Bentar ya. Enggak mau ya. Nggak mau kesimpan ya. Efisiensi. Karena 105 nggak mau tersimpan. Oh, kalau 105 langsung nggak mau kesimpan ya berarti ya? Oh ya baik, berarti coba ya kita tes langsung jadi ini ya. Oke. Nah iya benar Bapak Ibu. Jadi itu tadi ya, ketika kita isi targetnya itu melebihi yang ada di DIPA, itu misalnya 12 dokumen kita ngisinya jadi 15, dia nggak akan mau kesimpan. Ketika kita isinya target PCRO-nya itu lebih dari 100%, dia juga nggak mau kesimpan gitu. Jadi di situ validasinya, Bapak Ibu. Nah, jadi itu nanti semuanya seperti itu ya diisi ya. Nanti Bang Ridho nanti diperbaiki lagi nih ya, yang saya ulik-ulik tadi nih. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, lagi buka aplikasinya kita. Oke, mungkin gitu ya. Pak Riza, gimana? Berarti untuk volume target masih tetap bisa di Desember aja ya di isinya. Misalnya kan contoh kayak tadi itu untuk satu layanan. Kalau kami yang kilometer kayak mana tuh Pak? Bisa di akhir Desember aja nggak volume itu langsung diisikan gitu Pak? Apa harus tetap dibagi per bulan atau gimana Pak? Oke, baik.
Jadi gini Pak, Bapak Ibu ya, ketika targetnya itu adalah bangunan misalnya ya, 1 unit bangunan gitu ya. Itu kan memang idealnya adalah diisi di akhir tahun, diisi setelah selesai ya. Setelah betul-betul BAST, setelah kita selesai lah semuanya, barulah kita isi 1 unit setelah barang itu jadi, setelah bangunannya jadi, setelah mesinnya datang, baru kita isi 1. Misalnya selesainya di Desember, kita isi 1-nya di Desember. Kalau selesai, kalau barang apa mesinnya misalnya datangnya di Oktober, ya kita isi di Oktober gitu 1-nya. Gitu. Nah, bagaimana untuk yang jalan gitu? Yang jalan misalnya targetnya 3 kilometer pembangunannya gitu Pak ya. Ya kan nggak ada Pak. Ya. Nggak mungkin bangun jalan langsung 3 kilometer jadinya di akhir kan Pak. Pasti ada progresnya jadi lu berapa persen. Kecuali memang kayak yang ada pernah saya dengar, dia progresnya itu emang dilakukan secara langsung ya. 3 kilometer pengerasan dulu, kemudian 3 kilometer baru di aspal gitu ya. Nanti mungkin bisa diisi Pak 3 kilometernya tuh, tercapainya di kapan itu selesai gitu. Langsung aja digelondongkan gitu di akhir gitu. Nah itu memang untuk pengisian ini kita balikan, kita serahkan kepada Satker, karena Satker yang paling memahami situasi, kondisi, dan keunikan di masing-masing Satkernya gitu. Karena kan kalau Bapak tadi ceritanya kayak jalan, ini nggak akan relate ke tempat yang lain gitu. Nah, karena kayak ibunya tadi kan ceritanya dana bos gitu. Nah jadi emang masing-masing nih Bapak Ibu. Kalau kayak punya di PJN ini ya tadi tuh. Kalau kami di KPPN kami nggak tahu nih kalau bangun jalan itu rupanya ada langsung 3 kilometer, 3 kilometer dulu langsung laksanakan pengerasan baru pengaspalan. Nah, kami dalam pikiran kami itu kan kalau bangun jalan 3 kilometer ya laksanakan sedikit-sedikit. Jalan dulu kan jadi 500 meter, nambah lagi 100 meter. Kami mikir tuh kayak gitu. Nah, kami kan nggak tahu nih untuk yang di lapangannya cemana gitu. Nah, ternyata kan pernah dapat info ternyata kayak gitu. Pengerasan dulu Pak 3 kilometer, baru kita aspal 3 kilo langsung gitu. Jadi dia bukan hitung misalnya 10 meter Pak, 10 kilo. Bukan kita bangun 2 kilo bisa dilalui, enggak gitu. Kadang-kadang nanti sudah semua baru bisa dilalui. Nah itu Pak. Nah, jadi gitu, karena keunikan ini kan makanya lah kita serahkan pengisian target ini kepada masing-masing Satker gitu. Jadi kayak berarti nggak masalah Pak ya, misalnya kami pengisiannya dia PHO-nya di bulan 11, berarti di bulan 11 kami volumenya kami boleh saja. Tapi kalau tadi saya kan nggak menutup kemungkinan juga bangun 11 km tapi bertahap kan Pak, 3 kilo dulu, nambah 2 kilo lagi, mungkin saja juga kan. Nah itu udah kita serahkan itu kepada Satker tadi. Sama juga seperti Satker yang tadi terkait dana bos ya, penyaliran dana bos kepada 8.000 siswa gitu. Ya kan bisa aja mungkin penyalurannya ternyata bertahap, 400 siswa dulu, 500 siswa dulu, atau bisa ternyata gelondongan langsung 8.000 dikasih gitu. Nah itu keunikan-keunikan ini yang diserahkan kepada masing-masing Satker, karena Satker yang tahu. Kita kalau di KPPN kalau nggak diceritain kronologinya kita nggak tahu nih Pak, cemana ininya untuk pengisiannya. Mungkin itu ya. Ya Pak, oke Pak, terima Pak. Oke, lanjut, ada lagi yang mau ditanya Bapak Ibu dari Pak Masri LL Dikti? Boleh Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Masri. Itu kan ada menu isi otomatis Pak di waktu kita ngisi capaiannya. Betul. Itu bisa dipakai sekarang atau pas awal tahun ya? Jangan sekarang Pak, karena kan udah ngisi kita nih Pak. Udah berjalan ya. Kalau misalnya awal tahun boleh ya? Ya awal tahun boleh. Tapi kalau sekarang jangan ya Bapak Ibu. Untuk yang tadi isi otomatis jangan dipakai dulu, karena kita ngisinya nih udah dari tengah tahun nih, dari Juli. Jadi kita ngisinya itu untuk nanti aja, kita lupakan dulu lah yang itu. Nah, nanti kita berjalan waktu, nanti kalau ada waktu kita sosialisasikan lagi lah gitu. Ini kita lihat dulu nih sebulan ini. Bapak Ibu yang penting sekarang ini ngisi dulu sampai dengan 31 Juli ini. Isi dulu semua RO-nya, kirim dulu, itu aja. Sampai ya, Bapak Ibu ya. Juli, enggak sampai Desember, Pak. Bukan, sampai dengan 31 Juli batas waktu pengirimannya, Pak. Iya. Nah, tapi dikirimnya sampai Desember. Gitu, isinya sampai Desember gitu. Ya, Bapak isinya Ibu. Sampai Desember ya? Isinya sampai Desember, Pak. Iya. Makasih, Pak. Oke, Pak Masri. Baik. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin Mbak Eva ya, Mbak Eva. Ya, izin Pak. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Terima kasih juga atas perubahan ini, karena ini sedikit banyak juga mengakomodir kami yang di KPU yang kegiatannya memang sangat putus-putus Mbak Eva.
Mbak Eva, putus-putus. Ditetapkan di tahapan, dan ini memang sangat, kita sudah masuk di triwulan ketiga. Penguncian target ini apakah dilakukan secara triwulan atau memang per bulan? Contoh misalnya ini di Juli ini kan triwulan 3 ini ada 3 bulan nih, Juli ini di bulan pertama triwulan ketiga. Artinya apakah target itu bisa kita lakukan perubahan misalnya pada saat kita menginput di Agustus, atau memang dikuncinya di Juli, atau memang di akhir triwulan gitu. Hadirin yang kami banggakan. Nah mungkin apalagi ini kan lagi proses. Terus yang kedua, kalaupun memang tidak ada apa istilahnya penguncian target ini hanya di awal bulan atau di triwulan, akhir triwulan, apakah ada berpengaruh terhadap nilai bobot penilaian dari Caput itu sendiri? Terima kasih Pak. Oke. Untuk terkait penguncian ya, jadi ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah periode normal ya. Periode normal itu adalah dia mengikuti jadwalnya penyampaian RPD halaman 3 DIPA Bapak Ibu. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwasannya di triwulan 1 itu di Februari, yaitu untuk pengisian target Januari, Februari, Maret. Itu 10 hari kerja ya di bulan Februari nanti. Kemudian di triwulan 2 itu di April, itu untuk periode April, Mei, Juni. Ya kan? Terus itu kemudian di bulan Juli, yaitu untuk periode Juli, Agustus, September. Oke, Juli, Agustus, September. Kemudian yang terakhir di bulan Oktober, untuk yang triwulan 4 yaitu periode Oktober, November, Desember. Nah, ini adalah periode yang normalnya. Jadi ketika nanti udah diisikan di awal-awal periode tadi itu mengunci untuk 1 triwulan itu. Mengunci untuk 1 triwulan. Jadi misalnya nanti kita ngisi untuk yang periode triwulan 4 nih. Kita isi triwulan 4 dari bulan Oktober ya, dari tanggal 1 Oktober sampai 14 Oktober lah, 10 hari kerjanya itu. Nah, itu akan mengunci yang punya Oktober, November. Desember kan, Desember biasa RPD halaman 3 DIPA nggak dihitung. Nah, Oktober, November, Desember gitu. Biasanya untuk itu, dikunci untuk itu. Nah, begitu juga untuk bulan lainnya. Nah, ketika nanti kita ngisi yang punya triwulan 2 yaitu April, yaitu mengunci untuk bulan April, Mei, Juni. Ya kan? Tapi kan kita ngisinya ini sepanjang tahun nih. Nah, untuk yang periode triwulan 3 bisa kita lakukan perbaikan. Nanti di awal Juli tuh. Di awal Juli kita ajukan target yang baru nih untuk triwulan 3-nya. Juli, Agustus, September gitu. Nah, jadi artinya ketika udah ngisi, maka sepanjang triwulan itu nilainya akan terkunci. Nggak bisa lagi nih kita udah ngisi punya bulan Juli, di Agustus nih kita mau nggak ada realisasinya atau beda lah gitu dengan yang udah kita rencanakan. Nggak bisa gitu, nggak bisa kita revisi. Kalau kita isinya beda, ya realisasi nilainya juga udah nggak 100 gitu. Itu yang Mbak Eva ya. Terus itu sih Mbak Eva. Jadi dia menguncinya triwulanan, tapi nilainya bulanan. Sama seperti halaman 3 DIPA, persis. Oke Mbak Eva. Ya, terima kasih Pak. Oke. Kita ke penanya yang lain ya. Di sini yang raise hand udah nggak ada lagi, jadi kita coba ke kolom chat. Aduh, banyak banget yang di kolom chat. Yang di kolom chat boleh nanya langsung aja nggak? Biar saya nggak bacain dari atas lagi nih. Oh nih. Izin minta modul. Oh ya, modul dan bahannya nanti akan kita kirim di Linktree ya, Bapak Ibu ya. Di Linktree itu sudah ada semuanya, bahannya. Absensi juga ada, bahan yang saya paparnya juga ada. Terus itu kalau terkait juknis kan ada juga di situ, juga sudah kita share di grup kemarin ya, grup capaian output, di grup KPPN yang lainnya juga udah ada gitu. Oke, untuk ini ada pertanyaan dari ini kayaknya Satker ini ya, Bendungan ya ini ya. Bagaimana dengan kegiatan yang multi years kontrak?
kegiatan yang tidak selesai dalam 1 tahun, apakah target dan tercapainya diisi di Desember, tapi kegiatan lapangan belum selesai. Boleh Mbak Cynthia, boleh disampaikan langsung nggak ini? Maksudnya gimana nih? Boleh Mbak Cynthia? Cynthia Oktowanti. Nggak ada ya? Cinta. Jadi ini tergantung yang ada di DIPA-nya ya, Mbak ya, Mbak Sinta ya. Tergantung yang ada di DIPA. Di DIPA itu tulisannya targetnya apa gitu? Apakah udah tercapai 1 unit kah di target itu atau gimana gitu? Mbak Sinta? Ada Mbak Sinta? Ya, izin Pak. Oke, gimana Mbak Sinta? Ini mau nanya yang apa? Yang kegiatan MYC ya. Kan kita ada kegiatan yang MYC yang BPB di tahun ini. Itu selesainya kan di tahun depan. Nah, pada pengisian targetnya itu 1 unit. Itu kan berarti bakal tercapai itu di tahun depan 1 unit. Nah, ini bagaimana yang di tahun 2023 ini pengisiannya gimana? Tadi saya sampaikan sedikit bahwasannya itu kalau di DIPA-nya itu apa Mbak targetnya? 1 unit langsung kan ya? Ya, 1 unit. Ya, 1 unit. Berarti emang harus diisi 1 unit nanti Mbak di Desember. Karena kan kita mengikuti DIPA dia. Mengikuti DIPA-nya. Kalau di walaupun nggak bisa. Iya, walaupun itu, gitu. Oh, gitu. Iya. Karena ini kan saya nanya gini karena kebetulan juga saya yang nyusun lakip kan. Kalau di lakip itu kan tidak diakui dia targetnya tercapai 1 unit gitu. Berarti kalau misalnya di sini kita harus isi 1 unit di Desember berarti ya? Iya, di Desember Mbak. Karena kita kan ngebacanya apa yang tertera di DIPA-nya gitu. Karena di DIPA-nya itu outputnya ada 1 unit, jadi dia harus diisi. Kalau enggak dia kayak tadi tuh nggak mau disimpan dia Mbak. Gitu. Ya, baik Pak. Mungkin itu ya, Mbak Sinta ya. Ya, terima kasih. Iya, makasih Mbak. Ya, terima kasih. Ya. Ini Pak, suaranya nggak kedengeran. Bapak Ibu, ini tanggal pengiriman itu terakhir 31 Juli ya. 31 Juli Bapak Ibu tanggal pengiriman terakhir. Jadi semua satker itu harus sudah mengirimkan di tanggal 31 Juli, periode Januari sampai dengan Desember. Januari sampai dengan Juninya itu menyesuaikan yang sudah dikirimkan di Omspan. Jadi nanti di saktinya dilihat aja di Januarinya berapa dia kirim, Februarinya berapa, Maretnya berapa. Itu yang nanti diisikan sebagai targetnya untuk Januari sampai dengan Juni. Di Juli sampai Desember silakan diproyeksikan dan dikirimkan nanti semuanya di paling telat 31 Juli. Paling telat. Tapi janganlah 31 Juli kan besok udah beresnya ini ngisinya ini akan Bapak Ibu ya. Sebentarnya ini. Dan ini Bapak Ibu yang belum bergabung di grup Caput, kita punya grup khusus Caput. Bagi yang belum gabung, ini udah di-share ya di chat ya, di kolom chat udah di-share link untuk gabungnya. Nanti silakan aja. Jadi kalau ada update tentang Caput, nanti kita infokan di sini. Karena pengawasannya ini saya nggak bisa lihat nih Bapak Ibu siapa aja satker yang udah mengirimkan, yang belum gitu. Nah jadi kami ini sedang mencari cara bagaimana mendata Bapak Ibu yang belum mengirimkan gitu, biar mengirimkan semua lah gitu, biar nanti nilainya bisa kita pertahankan 100 terus nih di setiap bulannya gitu ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin itu Bapak Ibu. Apakah ada lagi yang mau bertanya, ada lagi yang mau raise hand, karena di kolom chat udah nggak ada lagi nih. Oke Bapak Ibu ya, saya rasa udah cukup ya, nggak ada lagi ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau kurang jelas bisa WA ke saya ya, atau nanti bisa dipantau aja atau WA di grup Caput aja lah, biar nanti
apa yang Bapak Ibu tanyakan bisa terinfo juga ke teman-teman yang lainnya gitu. Ya, nanti boleh ditanyakan aja ya Bapak Ibu ya di grup Caput kita ya. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah. Oke Bapak Ibu. Cukup? Cukup ya, saya rasa Bapak Ibu ya. Nggak ada yang jawab nih. Sedih saya. Baik, cukup Pak. Cukup. Cuman ini ya materinya belum Pak Riza. Materinya Pak izin belum bisa saya download Pak. Katanya materi belum bisa download. Iya, oh Pak. iya, coba kita cek dulu materinya ya, Pak. Download Pak. Atau dibagi di WA grup Pak. Oh iya, boleh. Tawa di WA grup aja. Oke Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu boleh meninggalkan Zoom meeting kita ya. Jangan lupa absen ya Bapak Ibu ya, absen dulu ya. Biar sudah absennya lewat obrolan ini kan? Iya, Bapak Ibu absen dulu ya, jangan lupa ya. Biar terdokumentasi dengan kasih, baik Pak nih Riza. kegiatan kita. Sudah. Ya Bapak Ibu. Kukes dan Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, silakan end meeting. Izin Kesdam IM hadir. Ya, ini.